Figur Presiden Jokowi selama menjabat mendapat tingkat kepuasan yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Tampil sederhana dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya, membuat Jokowi tak hanya dikagumi di negeri sendiri, tapi juga di luar negeri. Diikuti dengan prestasinya dalam membangun negeri, 2 periode ia menjabat, 70% dari seluruh jalan tol di Indonesia terwujud karena beliau. Rekor yang luar biasa, di mana Jokowi lampaui capaian 6 presiden Indonesia sebelumnya. Dan berikut ini adalah 6 proyek keberhasilan Jokowi yang akan dikenang di sisa masa jabatannya. 1. Bendungan terbesar NTB. Bukan rahasia lagi, kalau dulu pembangunan Indonesia hanya berfokus di bagian barat saja. Namun ketika Jokowi memimpin, barulah dari Sabang sampai Merauke, kita bisa merasakan memiliki presiden dengan rasa sayang yang merata. Salah satunya di NTB. Tahun lalu di provinsi ini, Jokowi baru saja meresmikan Bendungan Bintang Bano. Bendungan ini merupakan yang terbesar di NTB dengan kapasitas tampungnya mencapai 76 juta meter kubik. Bendungan Bintang Bano karya Jokowi ini sangat multifungsi. Selain bisa dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian dengan luas 6.700 hektar, bendungan yang dibangun dengan total anggaran 1,4 triliun rupiah ini juga dapat difungsikan untuk mengurangi banjir di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 53%. Tak hanya itu saja, bendungan ini juga dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk 7 kecamatan di Sumbawa Barat berkapasitas 550 liter per detiknya. Bendungan yang diresmikan tahun 2022 ini juga mampu menghasilkan listrik tenaga air berkapasitas 6,6 MW. Sehingga tak heran, karya Jokowi atas Bendungan Bintang Bano menjadi jawaban atas permasalahan bertahun-tahun yang dialami masyarakat NTB. 2. Jembatan termegah Papua. Dibangun sejak Mei 2015 dan diresmikan pada 2019, Jembatan Yutefa menjadi bukti nyata sumpah Presiden Jokowi yang akan memeratakan pembangunan hingga ke penjuru negeri. Jembatan megah berwarna merah yang berdiri kokoh di atas Teluk Yutefa ini memiliki panjang sekitar 11,6 km yang terdiri atas 433 meter bentang tengah, 900 meter jembatan pendekat sisi Yutefa, 320 meter jalan pendekat sisi Hamadi, dan 9.950 meter jalan akses. Jembatan ini menghabiskan dana yang tak sedikit. Pemerintah setidaknya menggelontorkan 1,8 triliun rupiah agar bisa membangun sarana satu ini yang dapat memangkas jarak tempuh dari kota Jayapura ke distrik Muaratami dan pos lintas batas negara Skau dari yang sebelumnya berjarak 35 km dengan waktu tempuh 1 jam menjadi 12 km dengan waktu tempuh hanya 15 menit saja. Selain mempermudah mobilitas para warga, adanya jembatan ini juga pasti akan meningkatkan perekonomian warga Papua. 3. Kawasan industri hijau terluas. Provinsi Kalimantan Utara mungkin adalah provinsi terpencil yang hanya diketahui oleh sebagian orang. Wajar saja, provinsi ini baru ada pada tahun 2012 silam. Namun di tahun 2021 lalu, Jokowi bergerak cepat dengan meresmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Di kawasan seluas 13.000 hektar ini, nantinya akan dibangun pabrik-pabrik berbasis energi baru dan terbarukan. Seperti pabrik petrokimia berkapasitas 4 kali 16 juta ton per tahunnya, yang akan menjadi pabrik petrokimia terbesar di Indonesia. Lalu smelter alumina, sebuah fasilitas pengolahan dan pemurnian alumina berkapasitas 3 juta ton, kemudian pabrik besi dan baja berkapasitas 5 juta ton per tahun, pabrik baterai kendaraan listrik berkapasitas 265 GWh, dan pabrik polikristalin silikon berkapasitas 1,4 juta ton. Selain itu, kawasan ini juga ditunjang dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berkekuatan 10 GW. Nantinya, kawasan ini akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia yang menyerap 100.000 pekerja. Indonesia juga akan mendapat keuntungan hingga 131 miliar rupiah per tahun pada 2029. Serta proyek ini jadi menunjukkan bahwa Jokowi merupakan sosok cerdas. Bukan hanya memindahkan ibu kota semata ke Kalimantan, tapi sudah menyiapkan kawasan industri yang nantinya akan menopang ibu kota baru, mengingat jarak antara keduanya hanya 185 km.